Zaman sekarang, teknologi semakin canggih. Suara dan wajah bisa dipalsuin dengan super meyakinkan pakai AI, alias deepfake. Kadang lucu, tapi jangan salah, banyak juga kasusnya yang bikin rugi miliaran. Selamat datang di Cerita Asli, segmen di mana kita kupas fakta dan kasus seru seputar teknologi. Yuk kita mulai ceritanya. Kalian tahu nggak? Di balik berkembangnya industri keuangan di Indonesia yang super cepat, ada satu tren yang nggak bisa dihindari. Regulasi AML dan KYC yang makin ketat setiap tahunnya. Dari bank, multi-finance, sampai fintech, dan payment provider, semuanya sekarang dituntut buat serius. Compliance udah bukan sekedar ticking the boxes lagi. Ini udah jadi strategi bertahan hidup. Tahun lalu, Indonesia resmi jadi anggota penuh FATF, Financial Action Task Force, lembaga global yang ngatur standar anti-money laundering. Artinya, Indonesia wajib punya sistem AML dan KYC kelas dunia. Dan regulator kita nggak main-main. OJK udah ngeluarin aturan baru, POJK nomor 8 tahun 2023, yang isinya memperketat pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan bahkan proliferasi senjata. Sekarang, nggak cuma bank, fintech, payment gateway, bahkan multi-finance juga harus comply. Intinya, semua bisnis yang pegang transaksi keuangan wajib ikut aturan ini. Tapi masalahnya, banyak bisnis masih pakai cara lama buat verifikasi, manual, statis, atau sistem yang udah outdated. Padahal, pelaku kejahatan makin canggih. Ada fake ID, akun money mule, sampai transaksi berlapis yang susah dilacak. Sistem KYC jadul bukan cuma lambat, tapi juga bahaya. Bayangin kalau ketahuan regulator, denda miliaran, reputasi rusak, bahkan izin bisa dicabut. Data pun bicara. Menurut laporan FATF tahun 2023, sistem pelaporan transaksi mencurigakan di Indonesia sebenarnya cukup efisien. Tapi, hasil sitaan dari kasus money laundering tahun 2017 sampai tahun 2022 cuma 301 miliar rupiah. Bandingin sama kasus korupsi di periode yang sama. Lebih dari 105 triliun rupiah disita. Jomplang banget kan? Artinya, deteksi kita sebenarnya mulai oke, tapi pencegahan di level bisnis masih harus diperkuat. Terus solusinya? Bukan lebih banyak kertas, tapi adaptive verification. Sistem yang bisa menyesuaikan diri dengan risiko dan regulasi terbaru. Contohnya, AML Watchlist. Tools ini bisa screening orang atau perusahaan ke dalam daftar hitam global dan lokal. PEP, blacklist fraud, sampai database pendanaan terorisme. Jadi, bisnis bisa patuh sama standar OJK, BI, dan FATF, menghindari onboarding nasabah palsu, jaga reputasi brand, dan yang paling penting, tetap efisien tanpa menghambat operasional. Di era sekarang, compliance udah jadi kunci kompetisi. Pertanyaannya bukan lagi apa bisnis gue harus comply, tapi seberapa cepat gue bisa beradaptasi. Karena biaya non-compliance terlalu besar, bisa bikin bisnis runtuh. Tapi kalau kita embrace sistem adaptif seperti AML Watchlist, bukan cuma aman dari regulator, tapi juga dipercaya oleh customer, investor, bahkan partner bisnis. Pada akhirnya, di dunia keuangan Indonesia yang makin ketat, compliance bukan cuma soal aturan. Compliance adalah competitiveness. Dan yang adaptif hari ini akan jadi pemenang besok. Sampai ketemu lagi di cerita asli berikutnya. Karena setiap cerita punya pelajaran, dan setiap pelajaran bisa menyelamatkan bisnismu dari yang palsu-palsu.